Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya kedatangan kipas angin dengan keadaan seperti ini. Jadi katanya kipas angin ini jatuh. Artinya kipas angin dinding dan dia jatuh ke bawah, ini sampai patah ya. Mana patah? Nah, ini patahannya. Untuk pengunci jaringnya dia patah. Katanya sempat dicoba, dia masih berputar tapi hanya beberapa saat dia mati lagi. Kita coba singkirkan. Kita akan coba tes nanti apakah dia memang masih hidup atau tidak ya. Kita coba colokkan terlebih dahulu. Oke, dia masih mau hidup ya. Dia masih mau berputar, tapi memang bisa terlihat ya. Untuk putarannya dia langsung berhenti, artinya memang dia tidak lancar ya putarannya. Jadi kita akan bongkar saja. Nah, jadi kipas angin ini ternyata si pemilik bilang dulu sudah pernah diservis di tempat saya. Ya, ini sudah sangat lama, saya juga sampai lupa. Dan akhirnya saya mengingatnya ya. Saya melihat kipas angin sudah dijamper seperti ini. Ya, dulu sempat mati total dan sudah saya jumper dan sudah saya ganti bearing ya, dua-duanya depan belakang. Karena memang tidak saya upload waktu itu karena memang saya tidak tahu ini kipas angin merek apa. Ya, mungkin buat Anda yang tahu silahkan Anda komen di kolom komentar ya. Tapi ini kipas angin termasuknya bagus ya, walaupun menggunakan bukan tembaga untuk lilitannya, tapi dia menggunakan fuse, makanya saya berani menjumper ya waktu itu. Dan perlu diketahui, setelah saya jumper dan juga saya ganti bearing, ternyata dia awet ya. Nah, kenapa dia bisa balik ke sini? Ternyata kipas ini terjatuh. Kita akan bongkar saja. Kita akan melihat keadaan bagaimana. Ini sudah lama sekali waktu saya menggunakan atau mengganti bearing. Kita lihat apakah dia bermasalah dengan bearingnya atau memang gara-gara dia terjatuh. Wah, ternyata lepas ya. Ternyata dia lepas. Nah, untuk lilitannya memang ini dia menggunakan aluminium ya. Dia tidak 100% tembaga. Artinya ini sangat rentan sekali. Tapi dia sudah bagus ya. Dia sudah menggunakan fuse. Di sini bisa terlihat fuse-nya. Nah, ini fuse-nya. Dan ini waktu itu sudah saya cek. Akhirnya saya jumper ya. Di sini saya potong langsung. Saya potong langsung saya sambung ke kapasitor. Dan alhamdulillah awet ya. Awet sampai sekarang. Nah, jadi kasusnya Anda bisa lihat ini ya. Kasusnya dia karena terjatuh sehingga dudukannya lepas dan membuat si kipasnya tidak mau berputar ya. Di sini bisa dilihat dudukan bearing menggunakan peralon, artinya tidak akan meleleh ya. Banyak sekali di komentar untuk peralon ini katanya meleleh, tapi ini buktinya sudah bertahun-tahun tapi tidak meleleh. Ini akan kita lepas sebentar, kita lepas. Nah, ini sudah lepas. Nah, lihat ya, untuk pipa paralonnya dia tidak meleleh, dia hanya sedikit berubah warna. Lihat, masih utuh, artinya aman ya. Ya, walaupun sekarang saya sudah menggunakan metode baru, tidak menggunakan dudukan lagi karena lebih praktis. Tapi sebetulnya jika kita menggunakan dudukan itu lebih mudah ya. Kita gampang untuk mencopotnya ataupun memasangnya kembali. Oke, jadi yang belakang ini akan kita ganti, akan kita copot saja. Nanti saya akan menggunakan metode yang terbaru ya, jadi tanpa menggunakan dudukan, karena akan menghemat lem dan juga lebih cepat saya kerjanya. Ini kita lepas terlebih dahulu. Nah, buat Anda yang bingung untuk cara melepas bearingnya, ini kan sudah saya kunci, sudah saya lem ya. Nah, tanpa menggunakan tracker ya. Biasanya kan untuk melepas seperti ini, untuk melepas bearingnya kita perlu menggunakan alat ya, atau menggunakan tracker dari atas seperti ini ya.
Nah, ini nanti akan saya beritahu caranya. Jadi kita selipkan kunci tanpa kita menggunakan tracker. Saya menggunakan kunci pas. Nah, seperti ini. Ini bisa kita praktekkan pada kipas yang memang sudah menggunakan bearing, ataupun jika kita ingin melepas bearing pada mesin air ya, tanpa kita menggunakan tracker. Jadi caranya tinggal kita masukkan seperti ini. Kita siapkan lap. Nah, kita akan pukul, tapi untuk memukulnya jangan bagian atas ya. Untuk memukulnya jangan bagian asnya ya, nanti akan merusak as dan mengakibatkan kita kesulitan dalam memasangnya. Kita pukul di bagian sini. Nah, lihat ya, dia akhirnya bearing itu akan terlepas. Ini kita lepaskan juga bagian depan karena nanti agar mudah mencari presisinya. Kita pukul lagi. Nah, lihat ya, dia sudah terlepas. Begitu pula memang jika Anda ingin mencopot atau mengganti bearing semisal rusak, beginilah caranya tanpa menggunakan tracker. Ini bearingnya masih bagus, nanti akan kita gunakan lagi. Jadi tanpa saya harus ganti baru ya, karena memang bukan bearingnya yang rusak. Jadi nanti akan saya akan menggunakan metode di dalam seperti video-video saya yang terbaru, tanpa menggunakan dudukan atau pipa paralon ya. Ini akan saya jadikan penutup atau nanti penahan bearingnya. Bearing nanti akan seperti ini. Nah, ini ternyata pas, jadi kita tidak perlu menggunakan lagi penahannya atau itunya pernya ya. Seperti ini ya cukup. Nanti akan kita berikan sedikit lem ya. Kebetulan saya sudah membeli lem Dexton ya. Jadi lem yang kemarin saya sudah habis, akhirnya saya membeli lem Dexton. Untuk pemakaiannya pun tidak boros, artinya lem ini bisa saya gunakan untuk banyak servis kipas angin ya, tidak boros. Oke, sebelumnya buat Anda yang baru bergabung, saya mohon dukungannya untuk subscribe channel ini. Jangan lupa juga di share, di komen jika Anda suka, ingin bertanya. Jika Anda suka dengan videonya, silahkan Anda like ya. Nah, kita aduk lemnya ya. Jadi perlu diperhatikan, walaupun menggunakan dudukan, ternyata walaupun menggunakan pipa paralon dudukannya ternyata awet ya. Jadi yang buat Anda yang masih ragu atau yang belum pernah mencoba tapi sudah bilang katanya tidak awet, ini saya buktikan. Dan buat Anda yang sudah membuktikan, silahkan Anda komentar ya, supaya orang-orang yang belum mencoba tapi sudah mencela, dia biar terbuka ya hatinya. Ternyata memang pipa paralon itu tidak mudah meleleh. Oke, saatnya kita kencangkan. Di sini saya menggunakan bantuan baut 12 untuk mengencangkannya agar lebih ngepres ya, istilahnya agar lebih kencang. Nah, tinggal kita kunci saja. Nah, jadi kipasnya yang depan masih utuh menggunakan dudukan atau menggunakan pipa paralon karena masih menggunakan metode yang lama. Yang di belakang ini saya coba menggunakan metode baru ya. Kita kombinasikan. Nah, seperti ini ya hasilnya. Kita pasang oke, tinggal bagian depannya. Tinggal kita kencangkan bautnya. Ya, sangat mudah ya. Jadi terbukti pemasangan bearing dengan menggunakan dudukan pipa paralon itu awet, dan juga sebetulnya sangat
mudah nanti pada saat kita membersihkan atau membongkar ya. Berbeda dengan yang metode yang terbaru, nanti pada saat kita membersihkan atau ingin membongkarnya sulit karena kita harus membongkar si bushingnya semua, kita lepas ya, karena dia kan terkunci dan bushing dan si bearing tidak bisa terlepas ya. Ini kita coba ketok dikit. Nah ini sudah ringan ya, putarannya ringan. Wah ini nampaknya apa ya, celahnya atau apa namanya, spasinya ya, spasi atau celahnya itu ini masih ukuran yang lama, jadi hampir tidak ada celahnya ini. Jadi kita tidak bisa menentukan presisi dengan cara ditarik. Tapi tidak masalah, ini putaran sudah ringan ya. Di sini kan masih menggunakan metode lama ya. Jadi saya hanya merubah dudukannya saja, apa namanya, bearingnya saja tanpa memperhatikan celahnya. Jadi ini hampir tidak ada spasinya atau tidak ada jaraknya. Tapi untuk putaran sudah ringan, jadi saya yakin sih ini aman ya. Oke, tinggal kita diamkan saja nanti, karena memang tadi tidak saya ukur terlebih dahulu untuk spasinya, karena masih menggunakan ukuran yang lama. Tidak masalah ya, kita diamkan sampai lem ini mengering. Nah ini sudah beberapa menit ya, sudah beberapa menit, putarannya sudah sangat ringan, walaupun kita tidak bisa menentukannya dengan cara kita tarik si as ini ya. Jangan lupa kita kunci lagi ya. Bisa Anda lihat ya, di awal video saya melepasnya pun agak susah karena memang saya kunci ya. Jika tidak, saya bisa pastikan as Anda akan termakan ya. Oke, kita langsung coba saja menggunakan baling-baling ya, karena saya sudah sangat yakin bahwa kipas ini sudah presisi ya. Artinya kita kombinasikan cara yang lama masih menggunakan dudukan bearing atau menggunakan pipa paralon. Wah ini belum menghidup. Oh ini terlepas ya, ini terlepas, sorry, ini untuk kapasitor terlepas. Oke, kita colokkan. Nah lihat ya, untuk kipasnya berputar dengan sempurna, artinya mantap ya. Bagian depan menggunakan dudukan, yang bagian belakang dengan metode baru tanpa dudukan. Dan pada saat cabut tentunya baling-baling berhenti dengan lama, artinya kipas ini sudah presisi. Oke ya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum.